Selamat datang di Desa Wates. Desa Wates adalah satu dari 239 desa yang ada di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Desa Wates memiliki luas wilayah 333,5 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 3.428 jiwa dari 1.001 kepala keluarga. Keadaan sosial Desa Wates dalam jumlah penduduk menurut agama, sebanyak 3.420 jiwa beragama Islam, 6 pemeluk agama Kristen, dan 2 pemeluk agama Katolik. Desa Wates dengan penduduk yang mayoritas Muslim memiliki tempat ibadah yaitu 4 masjid dan 15 musola yang kesemuanya tersebar merata di 10 RT yang ada di Desa Wates. Dengan keberimbangan jumlah penduduk guna memenuhi sarana dan prasarana pendidikan, Desa Wates memiliki 3 lokasi pendidikan anak usia dini, 1 taman kanak-kanak, 3 sekolah dasar, dan 1 SLTA. Sarana pendidikan yang ada di Desa Wates saat ini kami memiliki 1 SMA, yaitu SMA Negeri 1 Wonotunggal. Sarana pendidikan yang lain adalah 3 SD. Saat ini kami memiliki 3 SD, yaitu 1 SD Wates 1, SD Wates 2, dan SD Wates 3. Selain itu kami juga didukung dengan TPQ atau Madin. Hingga saat ini kami sudah memiliki 3 TPQ atau Madin yang berada di 3 pedukuhan. Sedangkan letak geografis Desa Wates, sebelah utara berbatasan dengan Desa Siwatu, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Brokoh Krompeng, sebelah barat berbatasan dengan Desa Pandansari, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Brokoh. Secara administratif kewilayahan, Desa Wates terbagi menjadi 4 RW, yaitu RW 01 yang terdiri dari 4 RT, yaitu RT Gondoryo, RT Kampung Baru, RT Pungangan, dan RT Karangdowo. RW yang kedua adalah RW Karangsambu yang membawahi 2 RT, yaitu RT Karangsambu dan RT Karangsari. RW yang ketiga adalah RW Gebyur. RW Gebyur ini membawahi 1 RT, yaitu RT Getas Gebyur. RW yang keempat adalah RW Banyuwerno yang membawahi 3 RT, yaitu RT Banyuwerno Barat, RT Banyuwerno Tengah, dan RT Banyuwerno Timur. Desa Wates secara berurutan pernah dipimpin oleh beberapa kepala desa yang masing-masing dari kepemimpinan mereka juga telah melewati berbagai macam sejarah, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, maupun era reformasi dengan berbagai macam torehan tinta prestasi, sehingga saat ini Desa Wates telah tumbuh menjadi desa yang berkembang mengikuti kemajuan zaman, namun tetap bernuansa religius dan mampu bersanding dengan desa-desa lain di Kecamatan Wonotunggal. Sejarah kepemimpinan di Desa Wates. Desa Wates ini sudah ada sejak zaman Belanda. Lurah yang pertama memimpin Desa Wates adalah Bapak Haji Umar Hamdani. Dilanjutkan Lurah yang kedua Bapak Wahid. Lurah yang ketiga di Desa Wates adalah Bapak Slamet Dasir. Selanjutnya Lurah yang keempat adalah Bapak Asral. Kepemimpinan dilanjutkan Lurah yang kelima, yaitu Bapak Tahyat. Selanjutnya Lurah yang keenam Bapak Tahir. Kepemimpinan selanjutnya diteruskan oleh Lurah yang ke-7, yaitu Bapak Mulyono. Dan sejak tahun 2019 saya diamanati untuk memimpin Desa Wates ini.
sebagai kepala desa yang ke-8. Sebagai upaya melestarikan seni budaya, Desa Wates juga telah membentuk kelompok-kelompok kesenian daerah maupun modern, yaitu kesenian Simtuduror, kesenian Rebana, dan wayang golek Asmoro Laras. Wayang dipahami sebagai bentuk tontonan, tuntunan, dan tatanan. Petunjuk wayang tidak hanya didudukan sebagai seni yang menghibur penontonnya, tetapi juga seni yang berserata adiluhung. Salah satu ciri keadiluhungannya tersebut yaitu memiliki muatan-muatan nilai filosofi kehidupan yang meliputi nilai moral, religi, etika, dan estetika. Nilai-nilai tersebut dapat dijumpai dalam isi lakon yang disajikan oleh dalang melalui perbendaharaan bentuk garap antawacana sesuai dengan tokoh dan karakter wayang. Sementara mengarah tugas seksi pemuda dan olahraga pada organisasi Karang Taruna, secara rutinitas selalu mengadakan pertandingan bola voli, bulu tangkis, dan sepak bola. Selalu berupaya menjaga tali silaturahmi dan saling peduli antar warga. Dalam wujud nyata, Desa Wates memiliki pos kamling di masing-masing pedukuhan, guna menjaga keamanan dan ketertiban seluruh masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif, aman, dan damai. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kebersihan, ketertiban, dan keindahan, maka Desa Wates melalui Kepala Dukuh telah membentuk pengurus K3, yang dengan demikian dapat memicu warga untuk selalu dapat menjaga lingkungan, terutama pada program Jumat Bersih. Di samping itu, juga sekaligus melestarikan budaya gotong royong agar selalu tertanam dan melekat di warga Desa Wates. Selain memiliki tenaga kesehatan seperti bidan dan perawat, Desa Wates juga telah tersedia pos kesehatan desa atau PKD, yang mana telah dimanfaatkan dengan baik seperti pelayanan KB, ibu hamil, imunisasi, dan juga pelayanan bagi ibu melahirkan. Posyandu juga melaksanakan kegiatan penimbangan balita, imunisasi balita, pemberian vitamin, pemberian makanan tambahan, dan lain-lain, sehingga tidak akan ada lagi balita di Desa Wates yang menderita gizi buruk, serta diprogramkan oleh Desa Wates guna mengurangi pencemaran air sungai, maka setiap rumah agar memiliki WC atau jamban keluarga. Secara umum, keadaan ekonomi masyarakat Desa Wates memiliki hampir dalam semua bidang profesi, serta ditunjang dengan adanya UMKM seperti pengusaha emping, keripik pisang, cucur, dan beberapa kerajinan yang berbahan bambu seperti tempat pindang atau cui, dan juga pagar. Sebagaimana kita ketahui bahwa bambu sebagai salah satu aspek dalam unsur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat. Sebagai etnis terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, masyarakat Jawa memiliki berbagai filosofi kehidupan yang berkaca dari alam sekitar, seperti pohon bambu, yang tak luput dari penganalogian falsafah Jawa. Selanjutnya, falsafah bambu sebagai pedoman hidup ini dikenal dengan istilah ngelmu pring atau belajar dari bambu, yang merupakan gambaran karakteristik orang Jawa. Desa Wates diberikan potensi alam yang begitu sangat besar. Potensi air, potensi pertanian, sehingga kami yang di pemerintahan Desa Wates ini berusaha dengan semaksimal mungkin untuk memanfaatkan potensi yang ada demi kesejahteraan seluruh masyarakat Desa Wates. Selanjutnya akan kita bangun kolam-kolam perikanan
kolam renang, ataupun tempat wisata yang lainnya, sehingga semuanya akan meningkatkan pendapatan asli Desa Wates, bisa mengurangi pengangguran yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan seluruh warga Desa Wates. Kami berharap semoga seluruh masyarakat Desa Wates dapat membantu dan bekerja sama dengan kami selaku pemerintahan Desa Wates untuk menciptakan Desa Wates yang mandiri, kreatif, modern, dan religius. Kita sukseskan Wates yang makmur. Banyuwerno. Konon pada waktu itu, Bahu Rekso yang tengah menyembunyikan Dewi Rantansari di tengah hutan. Singkat cerita, Dewi Rantansari sedang mencari air untuk mencuci beras yang hendak ia masak. Tanpa sengaja, Dewi Rantansari melihat ada sumber air yang terlihat berwarna-warni. Kemudian ia pun menggunakan air tersebut untuk mencuci beras. Namun anehnya, beras yang ia cuci tidak masak hingga berhari-hari. Sampai akhirnya dibuang dan beras pun menjelma menjadi batu. Hingga kini, batu tersebut dikenal dengan nama Watu Beras. Dewi Rantansari yang heran melihat kejadian itu, kemudian menyampaikan kepada Pangeran Bahu Rekso. Kemudian Pangeran Bahu Rekso mandi di sumber air yang berwarna-warni tersebut dan mendapatkan kesaktian yang berlipat ganda. Hingga akhirnya Pangeran Bahu Rekso berujar, suatu saat nanti tempat itu akan dinamakan Banyuwerno. Tungangan. Alkisah adanya kiai bernama Kiai Cermin. Kala itu tengah kebingungan mencari empu untuk membuatkannya 2 bilah keris. Ia pun bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang menyabit rumput di pinggir ruangan atau kali kecil. Yang ternyata pencari rumput tersebut adalah seorang wali yang bernama Wali Supo. Singkat cerita, Wali Supo kemudian membuatkan Kiai Cermin 2 bilah keris dan diserahkan kepada Kiai Cermin. Namun seketika Wali Supo menghilang. Dan kisah itulah kemudian dinamakan Pungangan, yang artinya empu ning pinggir ruangan. Sedangkan nama dusun Getas Gebyur tertoreh pada kala itu sewaktu Ki Ajar Kupang sedang memperluas wilayahnya sampai di sebelah barat hutan jati. Sampai di sana, Ki Ajar Kupang kemudian melihat seorang putri yang sedang termenung, dan kemudian ditanya oleh Ki Ajar Kupang,
Si putri pun menjawab dirinya baru saja dimarahi oleh Ratu Pantai Selatan lantaran tidak memiliki pisau untuk mengiris bumbu dapur. Kemudian oleh Ki Ajar Kupang ia diberi pisau, namun dengan syarat apabila sudah selesai maka pisau tersebut harus dikembalikan. Kemudian setelah selesai, sang putri pun berniat mengembalikan pisau tersebut dengan membawanya diselipkan di perut. Mengetahui hal itu, Ki Ajar Kupang kemudian mengatakan bahwa apabila pisau tersebut diletakkan di perut, maka sang putri akan hamil. Ternyata benar apa yang diucapkan Ki Ajar Kupang itu terjadi. Sang putri pun hamil. Mendengar sang putri hamil, sedangkan ia belum menikah, maka ayahnya pun marah dan mengusir sang putri. Konon cerita jabang bayi dalam kandungannya bisa berbicara dan meminta kepada sang putri agar jangan sampai melahirkan di hutan. Namun ternyata di atas batu besar di tepi sungai, bayi yang dilahirkan berwujud ular. Sang putri yang karena kisahnya hingga kini dijuluki si Rondo Kasihan, kemudian menendang ular tersebut hingga jatuh ke dalam sungai, atau biasa disebut dalam bahasa Jawa Gebyur. Mengetahui kejadian itu, maka Ki Ajar Kupang menamakan tempat tersebut Getas Gebyur. Sementara kisah seorang kepala desa yang konon cerita mempunyai 2 orang istri, satu di Pungangan dan satunya lagi di Getas Gebyur. Pada kala itu, lantaran kesulitan untuk berkomunikasi, maka kepala desa tersebut memutuskan untuk tinggal di tengah, yakni antara Getas Gebyur dan Pungangan. Hingga kini, akhirnya tempat tinggal kepala desa tersebut diberi nama Desa Wates.